Di samping itu dunia tidaklah kekal dan tidak ada satupun keadaannya yang jernih. Bahkan kebahagiaan yang terdapat di dunia ini selalu bercampur kesedihan. Sesuatu daripada dunia yang kita cintai, kita mesti ingat sesuatu itulah kayaknya yang bakal menyedihkan kita. Sesuatu dalam dunia yang sangat kita sayangi, nitulah kayaknya yang maulah banyu mata kita keluar ketangis. Jadi semakin kita mencintai sesuatu daripada dunia, itu juga kayaknya yang maulah kita sakit. Mengapa? Karena kita sayangi, nang kita cintai daripada dunia. Kita yakin pasti berpisah lawan inya, inya berdahulu atau kita berdahulu. Nah, saat perpisahan itulah yang membuat kita paling sedih. Orang-orang yang hubbud dunia dalam sakaratul maut menemukan kepedihan-kepedihan yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Karenanya berpisah dengan hal-hal yang banyak yang dicintainya. Orang tuh kada hendak mati, orang takutan mati karena banyak punya kenikmatan dunia. Matinya itu yang paling sedih. Makin banyak yang kita sayangi dalam dunia ini, makin banyak kesedihan kita di waktu sakaratul maut. Orang yang paling kita sayangi itulah yang paling menyedihkan kita. Ada seorang raja, dalam satu kisah, seorang raja ini suatu hari datang tamu membawa cupu. Cupu ini barang antik yang mahal harganya. Si tamu ini berhadiah kepada raja. Ajar tamu, wahai raja, ulun nak memberi pian cupu nih, cupu nak antik. Ajar raja, kayaknya dulu aku minta pendapat lawan para penasihatku. Minta pendapat raja dengan penasihatnya. Dari sekian banyak penasihat itu menyuruh, terima, itu hadiah. Ada satu penasihat, ada usah pian terima wahai raja cupu itu. Kenapa? Pian sudah ada aja bisi cupu, perhiasan di dinding, dalam lemari, ada lagi sudah berisi, kada usah lagi diterima itu. Walaupun cupu ini pembaiknya daripada cupu yang ada, sebaiknya pian kada usah menerima. Si raja ini umpat pendapat yang paling banyak, terima cupu tadi. Hari ini diterima, raja sama laman menggulingin cupu itu aja. Nah, kesayangan di cupu. Seorang banyak berisi cupu, kada macam ini cupunya, luar biasa baiknya. Esok hari cupu tadi gugur, pacah cupunya. Taungut raja, taungut. Lalu jarat nang penasihat nang manangati, para raja diungutakan pian cupu nang semalam tuh pacah, jadi aku sakit hati, maka sayang banget kalau lawan cupu itu. Nah pian terima masa malam cupu itu, apa kada pian terima kada sakit hati pian hari ini. Nah jadi nang maulah sakit hati itu justru barang nang paling kita sayangi sebenarnya. Makin sayang kita lawan barang itu, kayaknya paling menyakiti barang itu. Paling kita sayangi manusia itu, itulah manusia yang paling menyakiti kita. Kenapa? Karena pasti ada perpisahan. Ima kita berpisah berdahulu atau inya mendahului kita. Jibril berkata kepada Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, jam cintai siapa kau cintai saja, tapi ingat satu hari kau akan berpisah akan dia. Nah itulah dunia ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika dunia ini dijauhi dan ditinggalkan. Sebagaimana ucapan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu di atas, maka jauhilah dan tinggalkanlah. Beliau radhiyallahu anhu telah mencela dunia
dan menyifatkannya sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan orang mati. Orang mati ini begitu dikubur malam pertama sampai beberapa malam berikutnya, rohnya itu masih keliling-keliling di rumahnya, melihat orang membagi-bagi hartanya. Dahulu sayang hartanya itu dibagi-bagi orang, sampai dia mutur disayangi, dipakai orang, dibagi-bagi orang. Makin sedih apabila makin mencintai dunia itu. Kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya. Dunia nang macam apa kita disuruh meninggalkannya. Dunia nang macam apa kita disuruh jangan memilikinya. Dunia nang macam apa nang disuruh kita jangan mencintainya. Nah, kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya adalah setiap bagian dari dunia ini yang tidak dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak berguna ketika berjumpa dengannya dan kembali kepadanya. Ini dunianya nang macam itu. Dunia nang pacan kadada membawa manfaat di akhirat. Ini nang disuruh jangan dicintai. Dunia nang bakal kadang menyamanakan kita karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia nang macam ini yang disuruh ditinggalkan. Barang, benda, manusia nang pacang menyulitkan kita di hadapan Allah, itu nang disuruh kita zuhud. Jadi kalau samuan dunia disuruh zuhud. Zuhud itu bukan artinya kita kada punya harta sama sekali, kada. Zuhud itu bukan kada punya rumah, zuhud itu bukan kada punya motor, zuhud itu bukan kada punya duit. Tetapi zuhud itu kita disuruh menghilangkan sesuatu nang bakal memudaratkan kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngarannya zuhud. Bahkan dalam hadis disebutkan ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Lalu orang bertanya kepada Syekh Sulaiman Ad-Darani, dunia yang macam apa yang dilaknat Allah itu? Beliau menjawab, kullu ma yasghaluka anillah, dunia yang membuat engkau sibuk daripada Allah Ta'ala. Nah, ini dunia yang mesti dibuang. Mau urus ini, gara-gara kita mau urus ini, nah sembahyang tertunda, sembahyang kada berjamaah. Nah, ini dunia yang mesti disingkirkan. Tiap-tiap barang, tiap-tiap benda, tiap-tiap duit nang kita mau urusnya itu, nah akibatnya lalai daripada Allah. Ini mas'um, artinya apa? Kada ada berkah. Nyatakan ini bila kita berurusan nang apa ke urusan dunia, sampai tertinggalkan sembahyang dari waktunya, sampai tertinggalkan sembahyang berjamaah gara-gara mengurus ini. Nah, itu mas'um, itu benda kada ada lagi berkahnya, kada ada lagi berkahnya, karena sudah melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu hal-hal yang telah disebutkan dalam firman-Nya, minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dunia-dunia yang biasanya yang kebanyakannya melalaikan seseorang daripada Allah, dari wanita-wanita. Ini mun laki-laki, mun bini-bini artinya pria-pria.
anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ini yang kebanyakan manusia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berusaha sagan apa berusaha mengkusi bini. Kadang-kadang karena memikirkan ini bini, terlanggar hukum Allah, tertinggalkan keparduan Allah karena kesayangan di bini. Bini sudah cukup, anak, sagan anak, anak cukup, sagan cucu, nanggali cucu kayak nang alih. Cucu sudah cukup, buyut kada ada habis-habisnya. Nah itulah dunia yang banyak melalaikan kita daripada Allah itu adalah nisa, banin, dan qanatiril muqantarah. Bini-bini sebaliknya laki-laki berusaha macam-macam untuk laki. Kadang-kadang yang diusahakan itu melanggar peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya demi untuk menyenangkan laki. Jadi ini artinya bukan kita dilarang mempunyai bini, bini bukan dilarang beisian laki, bukan dilarang beisian anak, bukan dilarang beisian harta. Cuma Allah menjelaskan bahwa inilah yang seringkali membuat manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah itu ada bagian daripada sunnah Rasul. Tapi nikah ini kada selalu sunat, kada selalu sunat. Bahkan nikah ini atau kawin ini kadang-kadang bisa makruh dan bisa haram. Kalau kita yakin bahwa amun aku kawin akan timbul hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini haram jadinya kawin. Kalau aku kawin, aku kada karuan lagi pasti sudah mengaji, aku kada karuan lagi menuntut ilmu, aku kada karuan lagi belajar, ini bisa makruh. Nah, kawin nang sunnah Nabi itu adalah kawin nang dengan perkawinan itu kada melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo kawin. Ini kawin nang sunnatur Rasul. Sunnah Rasul. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun dipaksa nak dikawinakan. Bija perempuan, apa garang? Amun ulun kawin tu apa-apa hak laki terhadap ulun? Apa-apa yang harus ulun perbuat untuk laki? Jadi Nabi ini. Kalau ikam jadi bini, ikam harus camini. Nah si perempuan ini merasa kada sanggup kalau itu jadi bini. Nah kalau itu wahai Rasulullah, ulun kada jadi kawin. Nah, kenapa? Karena anggaran kada sanggup melaksanakan tugas yang diwajibkan Allah kepada seorang istri. Nah kayak ini aja maksudnya zuhud. Kita ada harta, mesti dipikirkan apakah harta ini membuat aku lalai kepada Allah? Apakah harta ini membuat aku sombong? Apakah harta ini membuat aku kikir? Apakah harta ini membuat aku takut mati? Apakah ini harta sebabnya aku macam-macam? Nah, bila harta itu sebab akibat dari macam-macam, nah kita disuruh zuhud dengan harta tersebut. Jadi kada semuaan harta. Misalnya kita ada 10 macam harta, maunya sugih bisa 10 buah toko, 10 buah toko. Bukan kita zuhud disuruh membuang ke 10 tokonya, kada. Nah kita lihat mana toko-toko